Praktik judi online kian merajalela. Dari warga sipil hingga aparat jadi korban. Adiksi para pemain menimbulkan tindakan di luar nalar. Dari tindak kriminal hingga bunuh diri. Katanya Indonesia sudah masuk fase darurat judi online. Tapi faktanya sampai saat ini pemerintah belum bisa memberantas judi online. Saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Dari catatan pemerintah 3 bulan pertama tahun 2024, perputaran uang untuk judi online mencapai lebih dari 100 triliun. Nggak main-main memang. Permainan ini bukan hanya menyasar warga sipil, tapi juga aparat penegak hukum. Berbagai kasus, dari kriminal hingga bunuh diri, dari tubuh aparat terus menjamur. Baru-baru ini ramai di media seorang polwan Brigadir 1, Fadilatun Nikmah, membakar suaminya yang juga anggota kepolisian karena kecanduan judi online. Informasi yang kami terima, motif pembakaran diduga karena sang istri kesal dengan suaminya yang sering menghabiskan uang belanja untuk main judi online. Kekesalan memuncak ketika mengetahui bahwa gaji ke-13 sang suami sebesar 2,8 juta digunakan untuk judi online hingga hanya tersisa 800.000. Berikutnya anggota TNI Angkatan Darat dari Perwira Keuangan Letda R yang diduga menyalahgunakan anggaran satuannya untuk main judi online. Informasinya, Letda R menggelapkan anggaran satuan sebesar 876 juta rupiah. Dugaan penyalahgunaan anggaran ini diketahui setelah terduga pelaku selalu menunda memberikan dana satuan yang ia pegang. Kasus lain, prajurit TNI Angkatan Darat Kesatuan Batalion Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrat dengan inisial PSG yang ditemukan meninggal dunia 4 Juni 2024 di kamar OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1 Kostrat Sukaraja Bogor. Dari informasi yang kami terima, diduga korban meninggal dunia karena bunuh diri akibat stres, terlilit utang, dan judi online. Miris ya, semakin menjamur korban akibat bermain judi online. Gimana enggak? Judi daring ini semakin berkembang pesat dan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Perkembangan teknologi digital membuat orang nggak perlu jauh-jauh lagi pergi ke kasino. Hanya dengan menggerakkan jari di handphone, seseorang sudah bisa dengan mudah bermain judi. Meski sudah memakan banyak korban, dengan segudang konsekuensinya nyatanya tidak membuat mereka yang candu untuk berhenti bermain. Padahal tahu bahwa nyawa mereka terancam. Sebetulnya apa yang dicari? Dan kira-kira apa yang membuat mereka terus maju pantang mundur padahal nyawanya terancam? Berikut ini Inside Storyan, sebuah kisah dari seseorang yang pernah candu terhadap judi online. Waktu itu awal mulanya mau main judi online, ceritanya gimana? Ya, jadi pada tahun 2022 itu saya ngalamin di masa yang dimana sangat-sangat struggle. Waktu itu saya belum kerja sama sekali belum kerja. Terus bingung mau cari pendapatan kayak gimana. Sedangkan di rumah ini karena saya anak pertama dan saya harus menyekolahkan adik saya 2 orang. Jadi saya ini benar-benar bingung. Gitu. Dan di waktu itu saya juga baru banget resign dari pekerjaan saya. Karena dengan satu dengan lain hal, benar-benar bingung gimana caranya buat di rumah itu bisa terpenuhi lah kebutuhannya. Ya pada akhirnya teman saya yang mau perkenalkan judi online ini, awalnya sih agak nggak tertarik ya, karena antara yakin nggak yakin ini beneran gak sih gitu bisa membuahkan hasil gitu, takutnya bohongan gitu. Harus pakai KTP, ternyata itu nggak pakai KTP, cuma pakai alamat Gmail.
dan alamat Gmailnya itu bisa di create sedemikian rupa gitu. Jadi nggak harus pakai email asli kita. Jadi bisa berbagai Identitas lainnya gitu. Akhirnya saya main di salah satu situs. Di situ permainannya kita bisa milih. Jadi ada yang namanya terus sih nggak langsung. Ada juga yang permainan itu seperti gitu. Nah di situ tuh bermacam-macam. Saya tuh tertarik ke yang kayak permainan Candy Crush. Awalnya kayak saya tuh disuruh untuk depo. Untuk depo, waktu itu depo saya itu karena uang terakhir cuma ada 50.000. Jadi saya depo 50.000 dan saya nggak ngerti gitu awalnya ini gimana cara mainnya gitu kan. Cara mainnya kayak gimana. Terus juga saya sampai nanya yang sama teman saya ini yang perkenalkan ke saya gitu. Ini caranya gimana gitu. Oh caranya kayak gini, oh caranya kayak gini gitu. Saya ikutin dan perlahan tuh mulai naik gitu. Tapi naiknya itu uangnya itu nggak langsung signifikan. Jadi dia bertahap dulu. Dari situ baru diajarin untuk membeli skater. Membeli skater? Iya. Itu apa? Skater itu jadi kayak dia ngeroll tapi kita tuh gratis gitu. Jadi dapet misalnya pecahan-pecahannya yang ada di situs itu seperti itu. Pecahannya itu berbagai macam, ada yang dari perkalian 10, perkalian 20, 30, 40, 50, 100, bahkan sampai perkalian 500. Nah kalau misalnya perkalian, kita anggap perkalian 100 lah yang pecah ya, perkalian 100 pecah, terus yang poin-poin kecilnya nih misalnya pecah-pecah, itu bisa sampai mendapatkan waktu itu saya 1 juta di awal. Ya kaget dong yang namanya uang sebanyak itu kan, apalagi dapetinnya muda gitu. Akhirnya dari situlah tertarik, mulai sampai orang tua tuh sempet nanya ya, kamu nggak kerja tapi kok bisa menghasilkan uang 1 juta nih dari mana? Ya aku waktu itu masih bohong-bohong lah, masih bilang ya part time sana sini, bantuin temen. Ya akhirnya kekumpul lah 1 juta gitu. Tapi yang namanya insting orang tua kan nggak langsung tiba-tiba percaya gitu ya. Ya tapi aku tetap meyakinkan kalau ya aku seperti itu gitu. Kerja serabutan sana sini dapat 1 juta. Berarti itu dari 50.000 sampai ke 1 juta, itu berapa hari? Atau hitungan jam? Hitungan jam. Hitungan jam? Hitungan jam. Ya enggak sampai hitungan jam juga sih Kak. Hitungan menit malah. Hitungan menit? Hitungan menit. Oke. Dan 1 juta itu bisa ditariknya gimana? Ditariknya itu, kalau aku kan waktu itu melalui ya melalui, masuk ke situ. Karena aku depositnya melalui Dana kan. Nah uangnya itu jadi masuknya ke Dana. Nah aku mengalihkan dari Dana ke ATM-ku, rekening aku pindahkan ke situ. Gitu. Nah mulai ketagihan sampai yang dimana, wah udahlah kalau kayak gini aku nggak usah kerja nih, ya kan? Udah gini aja terus gitu. Sampai waktu itu ada teman aku nawarin kerja di salah satu coffee shop, itu saya tolak. Karena angkanya nggak lebih besar dari yang didapetin di situs judi online. Betul Kak. Karena coffee shop nomor 2 gitu, ini nomor 1. Gitu. Karena saya cuma butuh kopi, rokok, handphone, kuota, visit, udah gitu. Sampai-sampai tuh orang tua saya katanya, lu kerja sama teman-teman lu gitu, tapi kok malah di rumah ngopi, ngerokok, main handphone gitu kan. Ya aku alasannya balik lagi nonton YouTube gitu. Aku volumenya tuh aku kecilin, jadi nggak terlalu yang berisik gitu ya, tapi orang tua tuh masa nonton itu gak ada suaranya gitu kan.
akhirnya nyari-nyari akal gimana caranya biar mau bener-bener dilihatnya nonton YouTube gitu padahal lagi main gitu kan, ya pakai earphone lah kayak apa gitu. Ya di situ mulai keenakan, ada beberapa temen aku yang bener-bener nawarin kerja serius tuh aku tolak mentah-mentah. Bahkan temenku tuh ada salah satu temenku yang tahu masalahku ini, aku malah marahin gitu, karena buat aku lu ngapain sih ngomong, udah diem aja, lu percuma lu ngomong gue gak bakal denger gitu, karena ini yang paling penting gitu. Karena yang pasti yang dapat uang itu hitungan menit, hitungan jam kayak ini gitu. Nah tapi jeleknya dari salah satu situs ini, kalau kita bermainnya misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita kan dikasih terus nih sama si bandarnya ini kan, dikasih peluang terus gitu, menang. Ada dikala yang namanya kita bener-bener, ya kita tuh sebutnya udah mulai busuk. Oke, akunnya ini. Iya, mulai busuk nih, gitu. Ganti lagi, menggunakan alamat email yang baru lagi, password yang bikin lagi, main lagi dari awal. Nah dari situlah aku dapat lagi situs dari Instagram. Dari Instagram katanya wah linknya gacor bla bla bla. Aku coba, betul, ternyata emang gacor. Nah tapi begitu Kak, siklusnya tuh begitu terus, busuk ganti sampai Dikatakan busuk kalau akunnya kita dikasih peluang terus nih, kita dikasih menang nih, misalnya menang itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan aku sampai di angka 7 juta waktu itu, dalam waktu 3 jam. Di satu situs 3 jam itu 7 juta. Itu bener-bener kayak ini udah ngelebihin gaji kerja pada umumnya gitu kan. Jadi kayak udah hasratnya itu udah keenakan. Nah tapi yang namanya uang kayak gitu, aku waktu itu masih belum sadar tuh, yang namanya uang kayak gitu aku nggak tahu habisnya tuh nggak karu-karuan. Gitu ya? Iya, nggak karu-karuan. Keluar aja. Iya, kayak kita tuh beli ini, kan udahannya kayak lupa. Tadi beli apa ya? Gitu. Makan juga, makan banyak tapi kita nggak kenyang. Jadi kayak tadi ngeluarin uang, tiba-tiba uangnya tinggal 2.000, 300.000, secepat itu. Nah dari situ puterin lagi, depo lagi, depo 100.000 atau all in misalnya depo langsung 300 jebret, kayak gitu. Akhirnya aku dikasih tahu sama temanku nih yang pertama ngenalin aku judi online, lo kalau mau main di jam-jam segini, ternyata itu ada jam-jamnya Kak. Jadi itu ada jam-jam gacornya. Maksudnya gacor itu ada jam-jam oke-nya lah. Gitu. Nah jam-jamnya itu biasanya tuh malam. Ada di jam 12 malam. Jam 12 malam itu biasanya sampai jam 5. Sampai jam 5 pagi. Nah kalau dari pagi itu biasanya dari jam 8. Jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi itu sampai jam 12 siang atau jam 1 siang. Nah dari jam 3 sore, nah itu terus tuh begitu terus siklusnya. Nah aku ngikutin yang jam 12 sampai jam 5 pagi gitu. Aku ikutin, emang ternyata bener itu bener-bener nilai angkanya tuh bener-bener wah banget. Ya. Aku itu paling gede dapat itu hampir 15 juta dalam waktu 5 jam. Itu bener-bener tambah yakin lagi, udah gue gak usah kerja. Udah gue mau main ini aja. Karena instan gak? Sangat-sangat instan. Tapi di saat pas uang ini menipis, bahkan aku waktu itu sampai 0 uangnya. Kenapa? Karena ya tadi pengeluaran yang gak jelas. Pengeluaran itu bener-bener gak masuk di akal gitu. Kayak gaib aja ya, tiba-tiba keluar. Bukan karena terlibat utang berarti ya? Bukan.
Nah, ini nanti akan menjurus ke situ juga ujung-ujungnya. Nah, dari uang kok habis nih. Bingung dong. Kalau misalnya meminta ke orang tua nanti akan ditanya untuk apa. Nah, berujung aku ke pinjol. Ujung-ujungnya aku pinjaman online. Tapi waktu itu aku dikasih limit sama pinjaman online itu cuma 500.000. Oke. Ini di awal. Nah, barulah dari situ 500.000 itu aku depo 200. 300 ini aku keep dulu. Kalau 200 ini rungkat, dalam arti rungkat itu maksudnya gak balik modalnya ya. Jadi putar-putar beli skater segala macam tapi nggak ada hasilnya. Poinnya tuh nggak naik-naik. Gitu. Pecahannya pecah tapi poin yang kecil-kecilnya ini nggak naik. Jadi cuma untung 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Jadi segitu doang. Nggak nambah lagi. Gitu. Nah, akhirnya depo lagi 100.000. Masih penasaran. Masa sih nggak dapet gitu kan. Nah, soalnya patokannya ini kalau misalnya gue nggak dapet, ini gue bayar pinjol gimana? Nah, aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya 500 ini habis. Nggak dapet sama sekali. Bingung lagi. Gimana caranya untuk bayar si pinjol ini? Yang dimana tenornya itu waktu itu cuma 1 minggu. Bingung kayak gimana. Akhirnya buka lagi pinjol yang baru. Gali lubang tutup lubang ya? Ya, jadiin pinjol. Pinjam pinjol lagi, dapat lagi, limitnya 1 juta. Nah, ini lumayan nih, 1 juta nih gede. Ambil, tarik. Aku save 500 lagi aku masukin. Tapi yang aku depoin itu cuma 300.000. Nah, akhirnya muter nih, naik pelan-pelan. Pelan-pelan tapi cuma dapat di angka 1.500.000. Menurut aku masih kurang. Karena aduh kayak nggak balik modal nih. Gitu kan. Bisa buat bayar yang pinjol yang pertama, tapi takutnya yang pinjol yang kedua ini nggak bisa dibayar. Gitu. Dan itu ternyata benar. Bisa bayar pinjol yang pertama, aku nggak bisa bayar pinjol yang kedua. Karena balik lagi, mereka kan sistem, gitu kan. Dan ini, kayak yang tadi aku bilang, setiap akun itu pasti ada busuknya. Nah itu begitu lagi. Akhirnya aku cari di Instagram, nggak ketemu. Jadi ketemu satu, gitu kan. Ketemu satu situs, aku mainin ternyata situs ini apa namanya? Ngebohongin. Ternyata aku dikasih enak nih, dikasih angin nih sama si bandarnya. Iya, si dede ini, si bandar ini. Dikasih enak sama dia sampai di angka 2 juta. Ternyata pas aku mau tarik nggak bisa. Aku chat, hilang orangnya. Jadi duit aku nyangkut di situ. Nah itu bisa kita bilang namanya duit gaib. Jadi nggak bisa ditarik, nyangkut di situ, Hilang dah. udah hangus gitu. Wah, aku stres lagi kan, minjem pinjol lagi. Itu aku minjem pinjol sampai di tahun 2023 kemarin, itu total ada 13 pinjol. Dengan nilai? Besar banget, sampai itu 13 pinjol itu baru pinjolnya ya. Belum bunganya? Belum yang aku minjem sama bank. Oke. Jadi hutang kamu secara keseluruhan? Itu ada 50 juta lebih. 50 juta hanya untuk membayar pinjol dan bank dan pinjaman-pinjaman karena Iya. main judi online itu? Iya, Itu gede banget loh. iya. 50 juta. Jadi 50 juta. 7 juta uang yang kamu dapetin kemarin, terus ada lagi 15 juta tadi di awal, Iya, hilang aja udah nggak sebanding dengan si 50. yes. Dan itu belum perintilan-perintilannya lagi nih Kak. Iya, Gitu. iya. Aku sampai minjem ke orang juga.
sampai ke teman-teman aku pinjam sana sini sama mantan bos aku, sampai ya mohon maaf ya, sampai aku bilang itu buat pengobatan ibuku, di mana ibuku sehat-sehat aja. Di mana ibu aku sehat walafiat, nggak sakit, nggak kenapa-napa, tapi aku bilang sakit. Dan orang kan kalau misalnya kita minjem dia nih, Ibu sakit jadi iba. iya iba dong, mau minjemin ya udah, lu butuh apa? Gue butuh segini, oke gue transfer sekarang. Terus akhirnya terbayar semua nggak nih? Puji Tuhan iya, Udah semuanya udah terbayar ya? terbayarkan. Karena itu membuat kamu stop akhirnya? Atau masih nyoba-nyoba lagi? Continue kok, masih ada, masih lanjut lagi. Masih lanjut lagi di tahun Masih lanjut 2023 lagi. tuh? Iya, masih lanjut lagi. Jadi kan 50 juta nih utang, terbayar nih semua Iya, gitu. Iya. Kenapa waktu udah 20 gitu ya, atau enggak 10 juta gitu, udah deh stop gitu. Kenapa masih terus ngebiarin sampai udah 20, ini bisa jadi 30 nih gitu kan. Iya. Itu kan seharusnya bisa di stop. Bisa. Kenapa nggak stop sampai akhirnya meledak dulu di 50? Karena kalau misalnya nggak mencapai sesuai apa yang kita inginkan, belum Mbak. Karena waktu itu targetku tuh di 80 juta. Kamu udah masang target utang tertinggi 80. Iya. Tapi kamu mikir nggak itu bayarnya nanti gimana? Waktu itu ya? Belum. Aku jalan aja dulu. Udah, Tapi 80 juta tuh gede loh. iya. Kenapa berani sampai di 80? Karena memang penasaran aja. Kalau belum 80, belum nih gitu. Iya, jadi gejolaknya tuh semakin lama semakin yuk terus, Iya. di-push. Ayo terus yuk gitu. Karena balik lagi, tanggungan dan hutang. Tanggungan, hutang. Nah, aku waktu itu nggak mau capek masalahnya. Waktu itu mau capek lah. Karena udah nikmatin uang gampang. Iya, karena udah enak banget nih, kayak gini. Hitungan jam, hitungan menit, bisa dapat lebih dari gaji UMR Jakarta gitu. Jadi, ya kapan lagi? Sikat-sikat aja gitu kan. Dari situ kayak, wah terus nih, kayak gini terus. Dan akhirnya, teman aku ngingetin gitu. Karena kan aku apa-apa cerita sama dia, yang kenalin judi online ini ya. Nah kalau yang teman aku ini sampai sekarang masih main. Dia ngingetin, ingat, utang lo ini sekarang udah di angka, karena aku kan ekspektasi 80 dong, udah di angka 100 juta. Bingung lo, kayak, masa sih? Jadi sampai 100 juta? Iya, masa sih? Tadi bukan katanya 50? Kan itu bertahap terus. Karena aku pinjem sana, pinjem sini lagi, buka pinjol baru lagi. Itu kayak gitu terus. Tapi judulnya ini itu selalu rungkat, selalu busuk. Gitu. Jadi kalau gagal, Iya. jadi mau lagi. Iya. Gagal, mau lagi. Iya. Bahkan kita dapat pun masih terus. Gitu. Iya, adiksi ya. Iya, jadi terus nih. Nah, temen aku ngingetin, ini udah 100 nih, katanya. Lo masih mau lanjut apa enggak? Aku dengan ngegasnya ngomong, lanjut lah. Digulirkan wacana atau perintah Presiden untuk membentuk Satgas itu digulirkan, maka Kominfo mulai berkoordinasi dengan PPATK, dengan OJK, begitu kan, untuk memblokir rekening. Karena Kominfo tidak bisa memblokir rekening, bisanya memblokir konten Kominfo itu. Judi online ternyata setali tiga uang dengan pinjaman online yang saat ini marak di Indonesia dan mudah diakses oleh masyarakat. Seperti yang tadi narsum saya sampaikan bahwa ia harus meminjam pada pinjol untuk membayar besarnya hutang akibat judi online yang dia lakukan sebelumnya. Gitu terus seperti perputaran di lingkaran setan. Nyatanya ratusan juta rupiah yang didapatkan nggak bisa juga tuh menolong keluarga keluar dari masalah finansial. Ini kan kamu udah pernah kena hutang yang
besar banget, kena tipuan lagi nih, ditipu sama investasi bodong, terus mau main lagi ke judul lagi, skala lebih kecil dan lain sebagainya. Tapi dari semua yang udah kamu lakukan nih, lingkaran setan ini berputar-putar, Iya. ini masih main nggak nih ngomong-ngomong? Literally udah enggak. Nah sekarang ini kan udah enggak gitu. Iya. Waktu itu turning point-nya apa? Sampai akhirnya memutuskan stop. Enggak, karena kan ini baru tahun lalu ya, 2023 kan? Iya. Bener-bener literally stop, itu udah berapa lama dan kenapa? Karena aku nggak bisa bayar uang sekolah adikku. Oke. Itu turning point-nya. Jadi Kayak- uang yang puluhan juta yang kamu dapat itu nggak bisa juga? Bisa. Aku udah lupa sama misi utama aku. Kan misi utama aku adalah buat bayar Uang dua sekolah. adik aku ini. Dan aku udah lupa sama misi awal aku ini udah lupa. Kamu sibuk bayarin utang-utang, Iya. sibuk muter-muterin duit aja ya? Iya. Sampai aku disumpahin orang, Kak. Yang ngingetin kamu soal uang sekolah itu ibu atau siapa? Kok tiba-tiba, iya, misi utamanya kan bayar uang sekolah gitu. Aku punya sahabat, teman SD, tapi ini udah deket banget. Aku cerita ke dia semuanya dan dia kaget. Dan dia cuma nanya, kenapa bisa? Dia cuma nanya itu doang, kenapa bisa? Kenapa awalnya lu punya misi ini, terus tiba-tiba lu melenceng parah? Kenapa? Kata dia, kenapa? Wah, akhirnya aku bilang ya, karena ini hawa penasaran. Ya, penasaran apa lagi yang lu kejar? Kata dia, apa lagi yang lu kejar nih, apa lagi? Lu udah dapet uang yang udah gede, kenapa nggak mau stop? Karena gue masih kurang. Dan aku dibilang sama temen aku, ya lu nggak bersyukur berarti. Di situ tuh langsung kayak ketampar ya, kayak langsung aku mikir iya juga sih, aku nggak bersyukur berarti selama ini. Dan akhirnya mulai memberanikan diri untuk ngomong sama orang tua yang sebenar-benarnya, sama ibu, ngomong yang sejujur-jujurnya. Dan mama aku nangis di situ. Mama aku nangis, kok bisa? Katanya. Kamu udah ditawarin kerja dari banyak orang, kamu tolak-tolakin cuma buat ini. Terus ini utang banyak nih. Kamu gimana? Cara buat lunas ini gimana? Coba. Kata dia. Kamu kan udah gede nih. Kenapa ngelakuin hal kayak gini? Ya karena aku jelasin, karena tujuan utama aku adalah ya buat adikku sama buat rumah. Kalau emang itu buat adikmu, buat rumah, hasilnya mana? Dan kalau misalnya hasilnya dari kayak gitu, jujur aja, mama nggak mau terima. Karena kalau mama terima, terus mama bayarin, terus mama pakai buat kegunaan hari-hari, isi rumah sial semua ntar yang ada. Aku digituin, dan aku di situ kayak udah nggak bisa ngomong. Kalau aku udah sakit banget, habis itu aku cuman bisa berdoa sama Tuhan. Aku bilang, ya Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya jalan untukku, tolong kasih jalan untukku dan kuasamu. Aku percaya Tuhan, Kau tidak pernah kasih ujian berat ke aku tanpa ada solusinya. Dan dari situ aku setiap pagi itu aku selalu berdoa untuk mencari jalan keluarnya kayak gimana. Aku memuji Tuhan, banyak cara yang aku udah lakuin. Puji Tuhan ya, teman aku yang dulu nih nawarin kerja, tiba-tiba nawarin kerja ke aku lagi. Kesempatan terakhir nih buat lo, Terus kamu ambil? mau apa enggak? Kamu ambil nggak akhirnya?
aku ambil. Ambil. Meskipun uangnya nggak lebih besar daripada. Iya. Akhirnya aku nggak pakai mikir, nggak pakai banyak nanya, aku langsung bilang, iya gue mau. Serius, iya. Persyaratannya apa aja? Udah nggak pakai persyaratan. Udah ikut gue aja udah. Jadi apa waktu itu? Jadi barista, Pak. Jadi barista. Jadi barista. Masih sampai sekarang? Kalau sekarang aku udah pindah kerja. Terus akhirnya pada waktu ngambil jadi barista, dengan konsekuensi gajinya nggak lebih besar daripada waktu main judi online, bisa bayar uang sekolah adiknya. Puji Tuhan, iya. Darurat judi online telah disematkan di Republik ini. Gimana enggak? Laporan dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendata bahwa banyak anak dari kelompok anak SD, SMP, mereka yang bekerja di sektor informal, bahkan mereka yang nggak punya pekerjaan, bermain judi online dengan menggunakan nama dan rekening perantara. Dan total agregat dari kalangan masyarakat umum ini mencapai lebih dari 30 triliun. Penanganan judi online pun semakin keras. Pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres tersebut di 14 Juni 2024 kemarin. Dalam Kepres tersebut, memuat perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Ketua Satgas dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi sebagai Wakil Ketua. Ketua Harian Pencegahan diberikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Budi Ari. Sedangkan Ketua Harian Penegakan Hukum diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara RI atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Melihat fenomena judi online yang sudah menjerumuskan banyak warga, pertanyaannya sekarang, seberapa efektif pembentukan Satgas ini betul-betul bisa memutus mata rantai kejahatan transnasional yang ada di Indonesia? Tapi pada dasarnya publik kan sebetulnya melihat nih Pak, kasus judi online ini kan bertahun-tahun ya Pak ya. Dan akhirnya mempertanyakan akan efektif nggak nih gitu loh Satgas yang dibentuk ini. Nantinya tuh kemudian jadi gini, terkait dengan gagasan ya, memang waktu Pak Budi Ari Setiadi dilantik itu sekitar Agustus ya, itu memang Presiden betul-betul menitipkan soal judi online kepada Pak Budi sebagai Menkominfo yang baru. Beliau ini kan menggantikan PLT ya Pak Mahfud ya, sekitar bulan Agustus. Nah waktu itu memang Presiden titip betul kepada Pak Budi Ari ya untuk betul-betul menangani judi online dan itu sudah dilakukan. Ya misalnya jutaan lah yang sudah kita take down begitu kan. Nah tetapi ternyata memang take down saja tidak cukup. Ya tidak cukup karena ternyata judi online ini melibatkan kejahatan transnasional. Ya ini kemudian demand-nya juga harus kita urus begitu ya, tidak cuma supply-nya, ya, penindakannya lewat take down itu begitu loh. Polisi juga waktu itu sudah melakukan beberapa kali penangkapan. Ya karena dirasa belum cukup, ya kemudian juga berkelindan dengan yang namanya rekening, transaksinya, dengan e-wallet. Nah kemudian dalam satu rapat kabinet, maka diperintahkan oleh Presiden untuk membuat Satgas. Jadi baru awal tahun ini pembentukan Satgas itu. Ya perintah Presiden, pembentukan Satgas. Tapi kalau perintah buat Pak Budi Ari sebagai Menkominfo itu sudah ketika pelantikan ya. Atau sebelum pelantikan biasanya kan dipanggil ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, baru kemudian sekarang dibentuklah Satgas dalam masa sejak perintah Presiden datang itu kan sudah disampaikan juga dan waktu itu juga Menko Polhukamnya itu sudah Pak Hadi
ya Pak Hadi. Jadi kan Pak Hadi ini menggantikan Pak Mahfud ini kan awal tahun ini kan menjelang pemilu kan, gitu ya. Nah jadi kalau dibilang sudah 2 tahun lagi nggak pas juga. Ya tapi kalau dikatakan awal tahun ini, ya betul begitu loh, betul. Jadi Pak Hadi, kemudian Pak Hadi juga menyampaikan rencana pembentukan Satgas, bahkan sudah ada beberapa kali rapat di Kemenko Polhukam untuk pembentukan Satgas. Jadi kemudian dari hasil rapat kabinet atau perintah presiden di rapat kabinet sampai kemudian kemarin dibentuk, ini kan tentu ada proses. Misalnya strukturnya seperti apa, timnya seperti apa, siapa saja yang duduk di situ. Ya karena tadi ini kan melibatkan jaringan yang agak rumit ini ya, agak rumit dari mulai rekening, mulai orangnya, servernya, bandarnya, perantaranya, adminnya, pemainnya, kemudian promotornya maksudnya yang mengiklankan itu kan. Ini kan cukup membutuhkan ya diskusi yang betul-betul ya supaya memang tim yang terbentuk nanti komprehensif begitu ya, terintegrasi dan holistik tadi itu. Nah itu yang bisa saya jelaskan ya terkait kronologis pembentukan Satgas. Iya, untuk menjawab Terus tadi keluhan ya, masyarakat itu ya. Pak, tapi mulai bergerak kapan, Pak? Mulai bergerak kapan, Pak? Iya, kalau sebetulnya kan ketika mulai ada perintah presiden untuk membentuk Satgas Judi Online, kita juga sudah bergerak pada dasarnya, ya, tetapi masih sebatas KL-KL yang diperlukan ya begitu. Misalnya Kominfo itu berkoordinasi dengan OJK, dengan PPATK, ya itu sudah dilakukan. 5.000 rekening sudah diblokir, itu kan sebelum dibentuk Satgas tuh, masih wacana pembentukan ya, masih proses pembentukan. Jadi sebetulnya sudah dilakukan tugas-tugas untuk memberantas judi online ini oleh KL-KL terkait ya begitu ya. Tapi dirasa perlu melibatkan lebih banyak lagi ya KL, misalnya karena bandarnya ada di luar negeri, servernya juga ada di luar negeri, maka kemudian diwacanakan agar melibatkan Polri yang nanti akan melibatkan Interpol dalam konteks itu ya, dalam konteks pelibatan Interpol. Kemudian juga Kemenlu, ya Kemenlu itu juga dilibatkan, Kemensos dilibatkan dan seperti yang ada di dalam Kepres ya, yang ada di dalam Kepres coba dilihat saja kementerian mana saja begitu yang terlibat. Nah, kemudian tanggal 14 Juni kemarin Presiden menandatangani ya Kepres Satgas Pemberantasan Judi Online. Ya, nah inilah sebetulnya titik kita juga untuk berangkat meneruskan apa yang sudah kita lakukan kemarin, misalnya take down konten, pemblokiran rekening, ya begitu kita lanjutkan, kemudian pemantauan transaksi terus kita lakukan, ya. Tetapi kemudian dengan adanya Satgas ini kan ada bagian pencegahan, ya ada bagian pencegahan. Maka kerja-kerja pencegahan juga harus kita mulai dari sekarang begitu ya, walaupun sebelum-sebelumnya sudah dimulai lewat literasi digital, ya. Tetapi kan belum masif ya, belum masif, baru dilakukan oleh Kominfo doang begitu loh. Nah ini dengan terlibatnya kementerian dan lembaga lain termasuk TNI, termasuk Polri, ini pencegahan juga akan kita intensifkan begitu loh. Lalu kemudian makin intensif ketika wacana itu digulirkan, wacana atau perintah presiden untuk membentuk Satgas itu digulirkan, maka Kominfo mulai berkoordinasi dengan PPATK, dengan OJK begitu kan untuk memblokir rekening, karena Kominfo tidak bisa memblokir rekening, misalnya memblokir konten Kominfo itu. Nah dengan adanya Kepres ini ya maka tentu kerja kita mestinya ya akan lebih cepat lagi ya, lebih bergerak, lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih terintegrasi, holistik dan komprehensif. Nah kira-kira itu ya mulai sekarang inilah begitu ya, mulai sekarang ini.
kita kalau bekerja. dari Ya mulai ketika diberlakukan apa namanya Kepres Satgas itu, ya walaupun sekali lagi kita sudah bekerja pada dasarnya sebelumnya. Oke. Ya, waktu udah mau habis tinggal 9 menit, Pak. Sebetulnya memang ini nggak bisa Kominfo berdiri sendiri sih, karena kan lintas kementerian, elemen-elemen masyarakat juga Ya, diharapkan bisa bekerja sama, literasi dan lain sebagainya untuk memitigasi judi online. Terus juga kita juga masih nunggu sih bagaimana nantinya diplomasi dengan negara-negara lain untuk memulangkan para bandar yang disinyalir ada di beberapa negara. Eh, Mungkin yang terakhir gini Pak, bahwa judi online ini kan masyarakat yang terjerumus ya, itu kan berkaitan erat dengan pinjaman online nih Pak. ya. Nah, dalam hal ini, kalau dari Kominfo sendiri, langkah konkretnya apa Pak? Untuk memberantas kedua kan tadi udah ada tuh beberapa konten-konten Ya, yang diblokir, situs-situs gitu kan. ya, Terkait dengan pinjaman ya. online sendiri gimana Pak? Iya, Pak Budiari mengatakan bahwa judi online dan pinjaman online itu seperti kakak beradik ya. Apalagi pinjaman online itu yang ilegal. Jadi pinjaman online itu ada yang legal dan ilegal loh gitu ya. Yang ilegal sebetulnya sudah kita take down juga, tapi mungkin masih ada satu dua ya karena apapun legal apalagi ilegal begitu, ini kan juga membuat masyarakat akan terjerat ke dalam utang. Ya ke dalam utang. Nah karena itu salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan literasi tadi itu. Ya dengan literasi, dengan edukasi kepada masyarakat ya dengan mengatakan bahwa tujuan dari Satgas ini adalah melindungi masyarakat. Tujuan ujungnya adalah melindungi masyarakat dari bahaya judi online. Ya bahaya judi online itu paling tidak ada 3 sampai 4. Yang pertama adalah bahaya secara sosial. Ya orang yang suka judi online biasanya jadi antisosial atau asosial. Ya dia jadi penyendiri begitu kan. Karena dia biasanya ketika bermain judi online itu menyendiri begitu. Ya. Asik sendiri dia. Apalagi kalau sudah pada tingkat kecanduan. Yang kedua, ketika dia menjadi korban, artinya dia kalah melulu begitu kan, maka ada tekanan psikologis di dia. Nah ini bahaya psikologinya itu. Dan yang ketiga ini bahaya ekonomi. Bahaya ekonomi ini jatuh kepada kemiskinan, terjerat utang. Nah itu kita sampaikan kepada masyarakat, ada bahaya-bahaya lanjutan dari judi online ini. Belum lagi bahaya yang keempat, melakukan perbuatan kriminal untuk mendapatkan uang. Kalau dia tidak bisa pinjam, ya atau malas pinjam, atau dia punya hambatan untuk meminjam, maka dia bisa berbuat kriminal. Ya kemarin baru ada kasus ya aparat yang menggelapkan uang prajurit, misalnya begitu, uang anggota. Ya kemudian juga banyak berita lain yang macam-macam lah, menggelapkan uang di bank katanya begitu. Ya salah satu manajer bank ya walaupun tidak semuanya digunakan untuk judi online tapi ada yang digunakan judi online. Nah ini kita sampaikan kepada masyarakat ya agar mereka aware betapa berbahayanya judi online ini. Ya judi online ini bukan untuk menakut-nakuti. Ya tetapi memang begitulah faktanya dan kejadiannya sudah banyak. Nah ini kita sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Terkait dengan konten pinjaman ya, pinjaman online ini pinjol, tentu kita sudah men-take down pinjol-pinjol ilegal. Dan sekarang ini kan ada moratorium. Tidak boleh lagi ada OJK memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan pinjol baru begitu loh. Walaupun dia legal ya, karena kan melalui izin. Nah, itu sudah kita lakukan pada dasarnya begitu. Oke, cakep Pak, solutif berarti. Gitu ya? Ya. Oke. Aman. Thank you Pak. Makasih. Kalau negara memberikan kompensasi, berarti ini wujud dari pernyataan secara tidak langsung bahwa negara itu juga turut bersalah. Negara itu juga turut bersalah bahwa dia tidak bisa menjaga warga negaranya sehingga warga negaranya ikut judi online gitu.
Berbeda dengan pinjaman online yang diawasi langsung oleh OJK, keberadaan bandar-bandar judi online ini disinyalir berada di luar negeri, sehingga susah untuk ditindak. Dan apakah hukum di negara kita mampu menjerat para bandar dengan hukum yang berlaku sekarang? Dan kemudian siapa saja yang mampu menjerat para bandar ini untuk sampai ke meja hijau? Boleh jelasin lagi nggak tadi, seberapa efektif pembentukan Satgas yang sekarang ini untuk memutus mata rantai judi online? Ya, eh, untuk dikatakan atau kita berkesimpulan efektif atau tidak, kita sebetulnya menunggu hasil kerja mereka. Tetapi kalau saat ini dikatakan efektif, berarti kita memprediksi gitu ya. Memprediksi apakah nanti bisa efektif atau tidak. Untuk judi online yang ada di dalam negeri, sebetulnya tidak perlu dibentuk Satgas. Yang perlu adalah bagaimana memperkuat kinerja polisi sebagai penegak hukum. Yang mana selama ini citra polisi dalam penegakan hukum, terutama untuk judi itu kurang bagus. Di mana beberapa waktu yang lalu terhembus isu bahwa polisi juga merupakan backing dari para bandar. Ya. Inilah yang menyebabkan penegakan hukum di bidang judi, terutama judi online, untuk dalam negeri tidak bisa berjalan dengan bagus. Makanya kemudian muncul berbagai kasus yang memicu dibentuknya Satgas, salah satunya ya. Kemudian untuk eksternal, karena orientasi dari Satgas ini, seperti yang pernah dikatakan oleh Dirjen Kominfo itu, bahwa ada Kementerian Luar Negeri, Kominfo, dan sebagainya, orientasinya adalah keluar. Karena beberapa bandar judi yang beroperasi di Indonesia, itu adalah dari bandar di luar negeri. Nah, persoalannya adalah, kalau di luar negeri itu merupakan eh, judi online itu legal, maka kita tidak bisa memaksa kepada mereka untuk menutup situs. Karena di sana itu legal, dilindungi oleh negara, dan merupakan bagian dari hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga kita hanya bisa menghimbau atau minta bantuan agar negara menekan atau memfasilitasi para bandar itu agar memasang software atau semacam notifikasi agar para penjudi Indonesia tidak diizinkan ikut dalam permainan mereka. Ya, itu poin ininya ya. Nah, kalaupun kemudian kerjasama dengan Interpol, itu pun juga tidak bisa dilaksanakan dengan sesuai keinginan kita, karena di sana itu legal. Lalu Interpol mau ngapain, atau kita minta bantuan Interpol mau ngapain? Karena di sana legal, maka bantuan itu sifatnya hanya untuk apa itu, eh, ya minta bantuan juga kepada para bandar tadi ataupun otoritas di sana untuk setidak-tidaknya mencegahlah orang Indonesia untuk tidak berjudi di platform mereka. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya, selain dari pekerjaan polisi atau Polri, untuk mencegah judi online ini sebetulnya juga bukan hanya merupakan tugas polisi juga, bukan hanya tugas polisi saja, tapi juga tugas dalam hal ini adalah yang stakeholder yang terkait dengan teknologi ya, terutama yang punya teknologi kan Kominfo atau LSM lain yang juga sebetulnya juga turut bertanggung jawab bagaimana untuk mencegah agar situs-situs judi online, baik itu yang servernya di Indonesia atau di luar negeri, tidak bisa diakses, ya, tidak bisa diakses. Nah, kemarin saya sempat menawarkan tentang itu, apa software yang bisa dipakai untuk mencegah akses terhadap judi online. Kalau misalnya Kominfo dengan trust positif tidak bisa melakukan pencegahan secara menyeluruh, ya. Selama ini dengan trust positif kan harus ada laporan dan sebagainya, baru situs itu ditutup. Atau dari penelusuran Polri ataupun Kominfo, situs itu bisa ditutup. Tapi kalau dengan software ini, orang kalau apalagi kalau sudah disematkan ketika orang beli HP, beli laptop, beli komputer, maka dengan ada kata-kata judi online ataupun yang sejenisnya, maka situs itu tidak akan terjangkau oleh para penjudi online. Saya kira itu, Mbak. Tapi kan keywordnya banyak, Prof. Sekarang ini kan keyword-keyword, Ya, iya kan, banyak di ya, platform-platform digital ini
jadi berkedok game, berkedok undian dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu gimana, Prof? Itu tetap Ya, harus. meskipun keywordnya banyak, itu masih bisa diatasi. Ya, masih bisa diatasi. Eh, saya mencontohkan untuk pornografi saja, itu mereka mampu itu loh. Itu juga keywordnya banyak. Keywordnya banyak. Jadi eh, artinya sebetulnya Kominfo plus Polri mampu sebetulnya dengan berbagai macam keyword dan sebagainya. Tentu juga dengan eh, penyelenggara jasa layanan internet ya, kerjasamanya dengan itu. Makanya kemarin waktu press release Menteri Kominfo kan ditegaskan bahwa ISP yang tidak mau bekerja sama nanti akan diberi sanksi. Nah, ini peran ISP juga penting ya dalam pencegahan judi online. Oke, yang terakhir, Prof, baru-baru ini kan viral dan ramai di media soal bagaimana pemerintah mau memberikan bantuan sosial untuk keluarga korban judi online karena dianggap banyak kerugian, kerugian material, kerugian psikologis dan lain sebagainya yang perlu disantuni oleh negara. Prof Agus, tanggapannya gimana? Ya, selama ini istilah istilahnya kompensasi ya untuk korban judi online kan dalam undang-undang tentang perlindungan korban belum belum masuk kategori yang dapat kompensasi ya. Kalau misalnya pemerintah mau memberi kompensasi kepada para korban, terutama ini juga perlu dipikirkan lebih lanjut. Satu, anggarannya ada enggak, gitu ya. Dua, pemain judi online itu banyak sekali. Ya. Pemain judi online itu banyak sekali. Sehingga apa? Kalau anggarannya tidak cukup, nanti justru akan memberikan apa itu angan-angan belaka itu ya, pepesan kosong gitu. Oleh karena itu, kalau ingin memberi kompensasi, ya harus diteliti betul bahwa itu adalah korban yang betul-betul menderita, gitu. Korban yang betul-betul menderita. Tapi juga harus diingat bahwa penderitaan itu diciptakan oleh siapa. Kalau negara memberikan kompensasi, berarti ini wujud dari pernyataan secara tidak tidak langsung bahwa negara itu juga turut bersalah. Negara itu juga turut bersalah bahwa dia tidak bisa menjaga warga negaranya sehingga warga negaranya ikut judi online gitu loh. Apakah ini yang dimaksud negara dalam hal ini sebagai bentuk permintaan maaf sehingga memberikan kompensasi? Nanti juga akan banyak komentar, terutama mereka-mereka yang kontra ya bahwa negara ngurusi kayak gini malah menimbulkan apa itu namanya eh, menghabiskan anggaran. Kenapa tidak memperkuat saja kinerja kepolisian dalam hal ini ataupun Kominfo untuk mencegah terjadinya judi online. Sekaligus juga membangun budaya dan literasi masyarakat bahwa perbuatan judi itu tidak baik dan seterusnya lah yang menimbulkan kerugian tidak hanya pada diri sendiri, keluarga dan juga masa depan seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu. Kan Gitu, Mbak. alasannya kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Prof, bahwa orang miskin dan anak-anak terlantar ditanggung oleh negara. Itu yang kemarin terakhir pernyataan dari Menko PMK. Betul. Memang fakir miskin dan anak terlantar dipilih oleh negara. Tetapi apakah para penjudi itu orang miskin? Nah, kalau penjudi itu orang miskin atau apa namanya orang tidak berpunya, kan bisa di di apa namanya dialihkan ya dalam arti begini. Mereka selama ini mereka kan mendapatkan bantuan tunai langsung ya. Kalau kalau mereka tergolong miskin, maka ketika uang itu dijadikan sebagai alat untuk judi online, maka itu seharusnya tidak lagi diberi BLT. Gitu. Nah, apakah orang-orang kaya yang mampu itu nanti akan diberi kompensasi, padahal dia tidak miskin? Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan juga nanti banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai korban judi online, padahal mereka sendiri yang melakukan atau berinisiatif melakukan judi online. Jangan-jangan nanti timbul masalah baru bahwa kompensasi ini nanti akan menjadi modus untuk minta atau untuk eh, apa modal judi online juga gitu.
Publik menanti aksi nyata atas tim Satgas untuk betul-betul bisa memutus mata rantai judi online. Bukan cuma sekedar wacana yang garang di awal, kemudian menguap di belakang. Judi online betul-betul bisa mengancam, bukan hanya merusak kehidupan warga, tapi juga mengancam kehidupan bangsa. Para orang tua diharapkan untuk bisa betul-betul hadir di tengah keluarga, mengawasi anak-anak mereka dalam bermain game online, untuk memitigasi supaya setiap anak tidak terlibat dalam judi daring yang berkedok game. Kalau bukan dimulai dari kita, siapa yang bisa mengawasi generasi ke depan? Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan datang.